Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Gon Christian Pangaribuan dengan NPM 2578240. Di sini saya ingin melakukan praktikum paket tracer 14.8.1 itu tentang TCP and UDP communication. Oke. Jadi kita lalu ada objektifnya, ada background, lalu ada instruksi yang akan kita kerjakan nanti. Jadi pada praktikum kali ini kita bertujuan yaitu mempelajari apa perbedaan TCP dan UDP. Oke, lalu kita akan mempelajari cara kerja si HTTP dan FTP, DNS, SMTP dan POP3. Lalu ada multifacing, port number dan three-way handshake TCP. Oke, lalu kita lanjut ke instruksi part 1. Di sini part 1 itu generate network traffic in simulation mode and view multiplexing. Oke. Di step 1 kita lakukan, coba kita masuk ke server multi. Kita ke multi server. Oke, lalu kita ke desktop, sudah, habis itu ke command prompt. Oke. Di command prompt kita diperintahkan untuk melakukan ping min n 1.192.168.1.255. Tekan enter. Oke. Jadi enter the ping min n 1.192.168.1.5. Jadi ini berguna untuk kenapa sih dilakukan? Karena supaya seluruh perangkatnya itu sudah mengetahui MAC address masing-masing, teman-teman, sehingga saat simulasi kita nggak dipenuhi paket ERP itu, teman-teman. Oke, lanjut kita masuk ke step 2, yaitu generate HTTP. Kita masuk ke mode simulation. Sudah masuk, lalu kita ke teaser dulu. Oke, sudah masuk ke mode simulation. Lalu kita ke HTTP client, teman-teman. Di HTTP client ini kita HTTP client benar, kita masuk ke desktop, lalu ke web browser. Oke, di web browser kita disuruh masukkan in the URL. Di URL-nya kita masukkan IP 192.168.1.254. Oke. Kita klik go. Kita go. Kita tutup. Lalu kita ke FTP client, teman-teman. Ke FTP client. Coba kita restart simulation. Oke, habis itu kita ke HTTP client. Kita go sekali lagi. Oke, sudah. Lalu kita ke FTP client. Kita ke command prompt di sini ya. Lalu kita enter the FTP 192.168.1.254. Enter.
ya. Lalu kita ke DNS client, teman-teman. Kita disuruh minimas ya, jangan, but the not close, jangan dikeluarkan. Kita masuk ke DNS sudah, lalu kita ke desktop, lalu ke command prompt, lalu kita FTP lagi, FTP bukan FTP teman-teman, NS lookup ini nih. Kita enter the NS lookup itu multi server .ptu .pt .ptu enter, kita minimize, lalu kita lanjut ke email, lalu klik email kalian and open email ini ya, email. Lalu di email ini kita klik compose. Oke, klik compose, kita isi to-nya yaitu user multi server .pt.ptu. Oke, subjeknya kita isi ini subjeknya betul personalis the subject line. Oke, lalu email bodinya kita kasih personalis the email, kita enter, klik send. Oke, kita send, kita minimize ya, but not close. Lalu yang terakhir step 6, kita lihat di simulation panel. Oke, sini sudah muncul pilih-pilihnya. Kita tombol capture forward ya, disuruh in the simulation panel. Kita lihat in the sixth time ya, 3, 4, 6. Nah, oke, what is the cause? Jadi jawabannya itu multiplexing. Banyak aplikasi di sini HTTP, FTP, dan DNS email memakai jaringan yang sama bersamaan. What is the meaning of the different colors? Oke,
warna yang menunjukkan jenis protokol atau jenis PDU yang berbeda sehingga mudah dibedakan pada simulation mode. Kalau untuk warna hijau itu yaitu TCP, kalau untuk biru yaitu HTTP, lalu untuk ungu yaitu DNS, kalau untuk si FTP yaitu kuning, teman-teman. Kalau jadi ini pakai tracer yang terbaru yang makanya warna beda. Yang saya jelaskan di warna yang pakai tracer lama, jadi berbeda-beda. Lalu kita masuk ke part 2 yaitu examine functionality of the TCP and UDP protocol. Oke. Kita melakukan reset simulation. Oke, sudah. Lalu kita klik edit filter ya teman-teman. Edit filter, pilih hanya HTTP dan TCP. HTTP dan TCP. Oh, salah. Kita show all known dulu. Baru kita edit filter, baru kita pilih mana ya TCP, ini TCP dan HTTP. Oke, ini HTTP nya, ini HTTP sudah. Lalu kita buka si open the browser. Wait sebentar ya teman-teman. HTTP client, kita buka web browser lagi. Kita lakukan kok nggak muncul ya? Kita HTTP client, oke. Di web browser ini kita masukkan IP 192.168.1.254 ya. Lalu kita klik go. Oke, kita go. Oke, sudah kita go. Lalu kita minimize. Oke, kita minimize. Lalu kita klik capture the forward. Oke, kita klik capture the forward until you see a PDU appear for HTTP now. Oke, kita capture the forward. Kita berulang. Okay, why did it take so long for the HTTP PDU to appear? Oke, karena dia si TCP ini harus melakukan three-way handshake atau SYN, SYN, ACK terlebih dahulu sebelum data HTTP dikirim. Coba kita klik amplop ya teman-teman. Kita klik amplop, lalu kita lihat outbound PDU details. Oke. Scroll down to the second to the last session. What is the session labeled? Oke, yaitu session labelnya itu si TCP-nya teman-teman nih. TCP-nya. Lalu are this communication considered to reliable? Ya, karena si TCP ini adalah protokol reliable.
Oke, lanjut. Record di RSC port dashboard sequence num scan nums. Nah ini oke, biasanya di ini dia SRC port teman-teman. RC portnya yaitu 1028 teman-teman, dan destination portnya yaitu 80, lalu sequence-nya numbernya 0 dan ACK-nya 0 juga teman-teman. Jadi port sumber bisa berbeda-beda pada setiap paket tracer teman-teman. Dan which the TCP IP. Oke. Lalu kita masuk ke step 2 yaitu examine FTP traffic as the client communicate with the server. Oke. Kita ini dulu. Kita reset simulation lagi. Terus kita reset simulation. Open the command prompt on the FTP. Oke. Di sini kita tulisnya FTP 192.168.1.254. Enter. Kita minimize ya. FTP dan CP kita edit filternya. Coba kita soalnya dulu. Kita edit filter hanya FTP dan TCP. FTP dan TCP. Oke, sudah. Lalu capture forward sekali. Klik ini. Kita lihat kita outbound video detailsnya. Oke. Di sini untuk portnya yaitu 1025 dan destinationnya 21. Lalu how are port different? Wait. Source and destination-nya dia bertukar dan sequence dan ACK menjadi berubah teman-teman. Lalu message from servernya dia service ready, lalu atau welcome teman-teman, dan selanjutnya kita inbound. Tuh kita ke inbound video details, kita search ke bawah, lalu kita lihat scroll down past the TCP section. Okay, what the message from the server? From the server yang mana? Oke. Lalu kita klik reset simulation. Lalu kita masuk ke step 3 yaitu DNS. Step 3 DNS yaitu kita reset sudah, lalu kita ke command prompt lagi ya teman-teman. Kita ke command prompt lagi ya.
In the simulation panel, change edit filter to display only DNS dan soal DNS dan UDP. DNS dan UDP sudah, kita cari DNS-nya. DNS-nya di mana ya? Tidak. Sebentar, kita cari yang DNS-nya. FTP. DTP. UDP. UDP. Oh, ini DNS. Oke, kita close. DNS dan UDP aja ya teman-teman. Di sini disuruhnya. Oke. Kita klik PDU. PDU. Kalau kita DNS. Oke, kita DNS, kita lakukan lagi ns lookup multi server.pt.ptu. Enter. Kita coba, kita minimize ya. Oke, kita lihat coba videonya. What is in layer 4 ya, what is the layer 4 protokol? Oke, di sini ada layer 4 yaitu si UDP-nya teman-teman. Are these communication considered to be reliable? Jadi pertanyaan apakah reliable? Jawabannya enggak. Kan si UDP ini dia enggak menjamin pengiriman. Lalu ada source port-nya. On the outbound PDU details, kita lihat source portnya itu 1026 dan destination portnya 53. Oke, what are the sequence number? Jadi karena UDP ini dia nggak menggunakan koneksi, sehingga dia nggak memiliki sequence number apapun maupun acknowledgement number. Oke. Kita close di PDU and forward. Oke, kita capture forward. Kita klik sampai dia balik. Kita bagikan lagi terus sampai dia balik. Oke, sudah. Dia tuh dan kita klik PDU-nya lagi. PDU and select inbound ya teman-teman. Kita lihat yang inbound PDU detail. How are the port and sequence number different than before? Oke, source dan destination-nya dia kita lihat. Oke, dia bertukar teman-teman. Jadi kan tadi jadi destination jadi 1026 dan source portnya 53. Dia bertukar. Oke. Lalu untuk what is the location of PDU called? Called multiserver PTU pt.ptu. Jadi si IP multiservernya itu yaitu 192.168.1.254 teman-teman.
Oke, lanjut kita yang terakhir ke step 4, yaitu si emailnya atau examine email traffic as the client communicate with the server. Oke. Kita kirim email lagi. Kita soal none, kita filternya. Sabar. Repeat the step persatu, send an email to server di PTU. Oke. Kita ke email lagi. Email browser compose, kita send lagi. Kita minimize, lalu kita edit ininya teman-teman. Salah. Kita edit filter hanya menggunakan POP3. SMTP. Kita cari SMTP-nya. Oke, SMTP dapat, lalu dan TCP-nya tinggal POP3-nya. POP3, oke ini. Oke, keluar, lalu kita klik the first PDO nya, lalu kita klik the outbound PDO details-nya. Oke, sudah. Lalu what transfer layer protocol does email traffic use? Oke. Jadi di sini traffic use-nya itu TCP teman-teman. Terus ada pertanyaan, apakah reliable? Ya, reliable teman-teman. Dan source port-nya ya 1026. Oke. Dan destination port-nya yaitu 25 SMTP teman-teman. Dan flag biasanya SYN, ya flag juga SYN. Coba lanjut, kita close the PDU, kita keluarkan, lalu kita klik capture forward and return to the email. Oke, jadi kita klik sininya sampai balik ya teman-teman. Coba. Oke. Sudah. Kita klik the TCP PDU-nya. TCP PDU inbound detail. Inbound PDU details. Lalu ada pertanyaannya yaitu how are the port and sequence and result. Jadi dia masih menggunakan source-nya 25 dan destination-nya 1026 teman-teman. Jadi seperti itu langkah-langkah tentang communicate TCP UDP communication-nya teman-teman pada praktikum kali ini. Mohon maaf apabila ada kurang penjelasan dan salah dalam penjelasan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.